Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Errol Kembar. Pada kesempatan kali ini channel Errol Kembar masih bersama dengan Pak Hairul. Pak Hairul akan menjelaskan materi kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran yang kelima, kita akan membahas muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu macam-macam penyakit otot pada manusia. Bahasa Indonesia menentukan gagasan pokok paragraf, dan seni budaya dan prakarya ciri-ciri komik. Anak-anak cerdas Nusantara, simak pembahasan yang akan dilakukan di channel Errol Kembar. Mudah-mudahan apa yang akan dibahas pada kesempatan ini dapat membantu kalian selama proses belajar dari rumah. Anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam penyakit otot pada manusia. Penyakit otot yang pertama disebut hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Biasanya hipertrofi ini dapat kita lihat pada orang-orang yang menjadi atlet binaragawan. Kita melihat otot-otot mereka besar dan kuat-kuat karena mereka melakukan latihan dan kegiatan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Seperti yang terlihat pada gambar, otot kaki dari manusia ini adalah mengecil karena dia mengalami penyakit yang namanya atrofi. Selanjutnya adalah stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, biasanya kita sering mengalami penyakit seperti ini atau yang kita sebut dengan salah bantal. Selanjutnya adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, kita harus sama-sama menjaga otot kita agar terhindar dari penyakit-penyakit otot tersebut. Selanjutnya, tugas kalian di rumah adalah membuat model sederhana penyakit otot dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air. Yang kedua, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Yang ketiga, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Yang keempat, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, atau maksud Pak Guru di sini adalah yang mengalami kelainan otot.
Selanjutnya setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Dan yang keenam, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai dan kesukaan kalian. Anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya kita dapat memberikan kesimpulan bahwa mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Anak-anak cerdas Nusantara, kita sudah melewati muatan ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok paragraf. Coba kalian baca teks yang berjudul Salah Bantal dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Setelah itu kalian jawab atau isi kolom yang tersedia pada buku teks kalian dengan memberikan jawaban ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Tapi jangan khawatir, di sini Pak Herul akan memberikan salah satu contoh dari paragraf yang ada pada teks Salah Bantal tersebut dan menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Perhatikan baik-baik. Menurut Dr. Wilya Wiryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Gagasan pokoknya adalah penyakit salah bantal disebut juga tortikolis. Nah, bagaimana menentukannya? Jadi cara pertama adalah kita harus memahami dulu apa yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Setelah itu, kita menemukan atau mencari kalimat utama dari paragraf tersebut. Setelah kita menemukan kalimat utama, baru kita dapat menyimpulkan apa ide pokok yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya kita akan membahas tentang komik. Kita akan membahas tentang ciri-ciri komik. Jadi, ciri-ciri komik yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Artinya, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Artinya, keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Artinya, gambar dapat menceritakan atau dapat mewakili dari teks yang kita sajikan. Atau teks dan gambar terdapat persesuaian. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Sedangkan yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Artinya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Sedangkan yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita
dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Sedangkan yang keenam, menyediakan humor. Artinya kata komik sendiri berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di tengah masyarakat kita. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Herul dapat kalian terima. Saran Pak Herul, jadilah siswa yang cerdas, jadilah siswa yang mempunyai motivasi diri untuk selalu mengembangkan diri. Jangan putus asa, terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.